Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molida Ajana dari kelompok 10 orang Hadial. Jadi di sini saya akan mewawancarai dari 3 UKM di Stika PPNI Jawa Barat. Yang pertama adanya paduan suara, yang kedua ada KPK, dan ketiga adanya UPN. Baik, jadi di sini saya sudah berada bersama anggota UKM paduan suara ini. Ya, perkenalkan saya Zahra Anggraini dari tingkat 2 dari UKM paduan suara. Baik, jadi langsung saja yang pertama yaitu bagaimana cara UKM paduan suara ini bisa membangun organisasi yang solid dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Biasanya kita tuh ada yang satu dengan jaga komunikasi efektif ya, terus yang tahu karakter masing-masing supaya jadi tim kompak dan setiap menghadapi perubahan bisa Lanjut, apa sih langkah-langkahnya untuk membangun jejaring yang autentik dan juga memberikan dampak positif bagi anggota? Biasanya kita tuh harus ikut acara-acara kampus ya, utamanya di wisuda. Terus biasanya juga kita ikut acara dari luar juga. Udah gitu ngikutin acara pembuatan karakter UKM kan. Jadi kita kolaborasi bareng sama UKM lain. Terus jadi ada teman lebih banyak dan relasi yang lebih banyak. Dan yang terakhir teh bagaimana sih agar UKM paduan suara ini bisa mengatur, memanage waktu antar anggota serta menjaga rasa kepercayaan dan kekeluargaan di dalam organisasi tersebut? Biasanya kita tuh komunikasi yang efektif, terus sama teman kita ngobrol bareng-bareng, terus cari solusi tengahnya itu Baik, jadi itu saya ingin memberikan inovasi juga untuk paduan suara ini. Maksudnya UKM paduan suara ini dengan cara kan dari UKM paduan suara ini dengan cara latihan suara gitu ya. Tapi kita juga harus bisa berbagi sharing juga kepada anggota-anggota lainnya agar bisa membentuk solidaritas, kekeluargaan juga. Tetapi untuk latihan blending suara juga harus diutamakan juga untuk solid juga di atas lebih profesional. Baik, Teteh, terima kasih. Baik, jadi di sini saya sudah bersama Teh Halda yang anggota di UKM KPK ini juga. Baik, Teteh izin bertanya, apa sih rahasia UKM KPK ini agar bisa menjadi UKM yang kuat sama fleksibel? mungkin karena kita di perawat juga ya, nah mungkin sejalan nih sama UKM KPK, dimana aku juga waktu awal masuk KPK juga agar memperkuat nih dari ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus, nah, kita juga bisa lebih menggali dan memaparkan di sini, jadi lebih banyak juga praktek yang akan dijalani di KPK gitu. Mungkin untuk fleksibelnya juga untuk kegiatan-kegiatan KPK juga karena kita sibuknya di kampus ya, lumayan sampai sore rata-rata. Nah itu kita bisa kegiatannya itu nggak harus kegiatan offline, jadi nggak harus kayak ketemu langsung, tapi juga bisa secara online-nya gitu. Jadi untuk misalnya dari KPK itu suka ada penyampaian materi dari divisinya, nah itu bisa dilakukan secara online, jadi nggak harus kita kayak kelas biasa gitu ya mendengarkan presentasi, tapi bisa juga di sela-sela kegiatan atau sambil istirahat kita mendengarkan pemaparan materi dari divisinya. Oke, baik, Teteh. Selanjutnya, apa juga hasil manfaat dari Akang Teteh bisa berkenalan dengan pihak luar kayak kolaborasi? Itu salah satu yang lumayan bagus ya, jadi kita kan suka ada kerjasama sama pihak luar gitu, bisa kitanya mengajukan untuk kerjasama atau dari pihak luarnya ngajak ke kita gitu. Seringnya sih dari luarnya karena mereka biasanya suka butuh untuk tenaga medis di acara-acara kampus, misalnya kayak untuk kegiatan UKM yang vila-vila, yang oprek-oprek gitu. Terus bisa juga untuk kita dari merekanya mengajukan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi sebelum oprek kemarin sempat dari merekanya minta untuk dari pesertanya dicek kesehatannya, jadi jaga-jaga takutnya ada misalnya yang punya riwayat penyakit atau supaya bisa diantisipasi selanjutnya. Nah, mungkin dari situ kita karena kita kontak langsung sama mereka dan hari aja ketemu, mungkin dari situ bisa nih kita kerjasama juga, bisa kontak atau kita menambah relasi baru, siapa tahu nanti bisa bermanfaat gitu ke depan. Baik, Teteh.
Nah, menurut Teteh nih, pada saat konflik muncul di UKM KPK ini, nah menurut Teteh langkah apa sih yang harus dipegang terlebih dahulu untuk bisa meredakan konflik tersebut? Untuk konflik juga yang besar ya biasanya yang terjadi, paling kalau konflik kecil malah itu tuh yang sering banget ya kejadian gitu, kayak misalnya miskom atau misalnya miskom sih gitu. Karena itu tuh kita berkomunikasi ya setiap orang. Nah biasanya juga karena kebiasaan atau faktor banyak faktor, nah itu biasanya suka terjadi miskom. Misalnya pihak A bilangnya belum konfirmasi kayak gini, nah misalnya pihak B belum menerima atau misalnya lupa. Nah mungkin cara meredakannya itu bisa ditanyakan menurut pihak A gimana nih, apa emang belum konfirmasi misalnya ke pihak luar untuk kegiatannya gitu. Nah mungkin pihak A misalnya udah bilang, nah misalnya pihak B, nah misalnya pihak A nya yang lupa ke pihak B untuk konfirmasi bahwa dia udah bilang ke pihak luar gitu misalnya. Jadi diluruskan dulu apa yang masing-masing dirasakan, nanti kita cari jalan tengahnya gitu. Baik, Teteh. Dan yang terakhir, menurut Teteh sendiri, apa sih kekurangan atau hambatan terhadap Teteh pada setiap perkumpulan UKM ini? Nah, untuk hambatan ya, untuk misalnya kumpulan yang aku rasain sih dari anggotanya, itu nggak semua orang masuk excited di awal gitu, mungkin di tengah-tengah atau akhir mungkin lagi capek urusan kuliah, tapi misalnya emang udah nggak terlalu excited misalnya di UKM itu jarang hadir pertama. Terus juga ada beberapa yang mungkin ada kendala jalan terlambat, dan mungkin juga waktu sih, lumayan waktu. Kita mencari-cari waktu kalau misalnya acara offline, kita nyari waktu yang kosong gitu. Misalnya kalau hari biasa berarti biasanya selesai mata kuliah di akhir di sore, kalau enggak di waktu selasa istirahat di jam 12. Kita juga harus menimbang ya, kalau misalnya mau diisi jam istirahat, kita juga harus menimbang kira-kira jangan sampai ngambil full waktu 1 jam, karena kan harus sholat, harus makan juga. Nah mungkin kendalanya di situ untuk menyesuaikan jadwal dari pengaruh anggotanya juga ya, berapa orang yang banyak yang akan hadirnya. Kalau dari aku sih mungkin gimana kalau untuk ke sekarang ya, gimana cara mengelola nih anggotanya supaya hadir, banyak yang hadir. Terima kasih Teteh untuk pada kali ini, wawancara pada kali ini, dan sekian dari saya dan Teh Halda. Terima kasih. Baik, jadi saya akan memberikan inovasi untuk UKM ini dikarenakan dari kesulitan atau hambatannya tersebut itu adalah tentang memanage waktu. Nah, jadi di memanage waktu ini kita tuh harus bisa berdiskusikan rapat dengan beberapa puluh menit, 20 menit atau 30 menit, tetapi dalam memberikan waktu 20 menit atau 30 menit juga itu tuh harus ada memberikan sesuai jadwalnya juga, dan apa sih yang ingin dibicarakan pada saat perkumpulannya tersebut. Baik, Teteh izin bertanya mengenai UKM ini. Jadi yang pertama, apa sih rahasia UKM ini agar bisa menjadi UKM yang kuat dan fleksibel? Menurut aku, UKM ini bisa kuat karena kita jalannya bareng-bareng. Jadi setiap per divisi atau setiap per orangnya itu kita ada core-nya, dan dari core itu kita bisa saling komunikasi ke ketuanya. Jadi enggak setiap individu-individu, tapi karena ini organisasi, kita bisa jalan bareng-bareng.
hambatan menurut Teteh terhadap pada setiap perkumpulan UKM ini? Kalau hambatannya mungkin dari waktu, karena dari berbagai tingkat, kan kita ada 1, 2, 3, mungkin dari waktunya yang sulit karena beda-beda, terus juga tapi dari susahnya waktu itu kita biasanya manfaatin media Zoom, jadi dari Zoom kita bisa rapat di Zoom gitu. Di waktu aja sih. Oke, jadi perkumpulan bisa di saat offline ataupun online juga. Ya. Oke, baik. Teteh terima kasih atas wawancara pada kali ini. Jadi segitu saja dari UKM ini pada wawancara kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menginovasikan kepada UKM KPK tersebut dikarenakan mengalami hambatan atau kesulitan mengenai menjadwalkan setiap perkumpulan anggotanya tersebut. Nah, di sini saya akan berinovasi dengan adanya sistem calling dulu terlebih dahulu dikarenakan dengan cara mengefektifkan sistem calling melalui online tersebut agar bisa terjalannya perkumpulan anggotanya tersebut.